Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang sedang melaksanakan pembelajaran daring di rumah? Hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, dengan fokus pembelajaran kita hari ini pada muatan pelajaran IPA ya anak-anak. Oke, mohon video yang ibu sampaikan ini disimak baik-baik ya, supaya nanti kalian lebih paham tentang apa yang akan ibu sampaikan. Kita masuk ke subtema 1. Di sini kita lihat ya. Benda langit di alam semesta. Pada malam hari yang cerah, kita dapat melihat bintang. Nah, bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Tidak hanya pada malam hari, bintang juga dapat kita lihat pada siang hari. Bintang yang dapat kita lihat pada siang hari adalah matahari. Jadi perlu digarisbawahi ya anak-anak. Jadi bintang itu adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Jadi apapun benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri itu disebut dengan bintang. Bahkan matahari pun itu tergolong bintang karena dia benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan planet bumi. Oleh sebab itu, matahari tampak besar jika dilihat dari bumi. Selain bintang dan planet, masih ada berbagai macam benda langit. Benda langit tersebar di alam semesta. Beberapa benda langit membentuk sistem yang disebut galaksi. Benda langit di dalam galaksi biasanya bergerak secara teratur. Keteraturan tersebut membuat benda-benda langit di dalam galaksi tidak bertabrakan. Keteraturan di alam semesta itu sungguh menakjubkan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang galaksi dan tata surya ya. Nah, alam semesta memiliki banyak galaksi. Apa sih galaksi itu? Nah, galaksi adalah kumpulan benda-benda langit yang saling terikat karena adanya gaya gravitasi. Salah satu galaksi yang ada di alam semesta adalah galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti terlihat seperti spiral raksasa. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat miliaran bintang yang tersusun secara teratur. Bisa kita lihat ya gambarnya, itu ada gambar galaksi Bima Sakti. Nah, jika dilihat dari kejauhan seperti itulah galaksi Bima Sakti yang dimana bumi kita ada di dalam galaksi tersebut. Ya, lanjut ya anak-anak. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti terdapat juga tata surya kita. Nah, tata surya adalah, perhatikan ya, tata surya adalah sistem yang terdiri atas matahari dan benda-benda langit yang mengitari matahari. Jadi matahari ini sebagai pusatnya yang dikelilingi oleh benda-benda langit tadi. Jadi bila kalian bisa lihat pada galaksi tersebut, jadi di dalam galaksi ada tata surya. Nah, tata surya ini gambarnya kita bisa lihat di sebelahnya ya. Nah, di situ kalian lihat yang besar sekali di bagian tengahnya itu adalah matahari, kemudian dikelilingi oleh planet-planet. Oke. Benda-benda langit yang mengitari matahari itu bukan hanya planet anak-anak, tapi ada juga yang namanya asteroid, meteoroid, komet, dan satelit. Nanti kita akan bahas lebih detail masalah itu ya anak-anak ya. Matahari sebagai pusat tata surya memiliki gaya gravitasi yang besar. Nah, gaya gravitasi tersebut menyebabkan benda-benda langit dalam tata surya selalu bergerak mengitari matahari. Dalam tata surya terdapat 8 planet anak-anak yang mengelilingi matahari. Kalian harus hafal ya. Nih, ke-8 planet tersebut meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, nama-nama planet yang disebutkan tadi berurutan dari yang terdekat dengan matahari. Jadi planet yang paling dekat dengan matahari itu adalah Merkurius, dan yang paling jauh dari matahari itu Neptunus. Bisa kalian lihat di gambar tata surya di bawah ini ya anak-anak ya. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang disebut orbit. Kalian bisa lihat di gambar itu seperti ada garis ya yang melingkari matahari. Itulah yang menjadi lintasan atau garis edar dari setiap planet sehingga tidak terjadi tabrakan. Ini tadi yang disebut dengan keteraturan ya. Garis besar edar planet itu berbentuk elips. Elips itu seperti apa ya?
lingkaran juga tidak bisa disebut lingkaran, dia lingkarannya berbentuk pipih sehingga disebut dengan elips. Peristiwa beredarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Nah, jadi kalau planet bergerak mengelilingi matahari dari titik semula kembali lagi ke titik semula, itu disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk melakukan satu kali revolusi. Ya, itu dipengaruhi oleh orbitnya yang lebih lebar, lebih panjang, kemudian ukuran planetnya ada yang kecil, ada yang besar, sehingga waktu untuk revolusinya pun juga berbeda-beda. Arah peredaran planet mengelilingi matahari itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Selain itu, setiap planet juga berputar pada porosnya. Nah, peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut dengan rotasi. Jadi kalian harus ingat sekali ya, dan harus bisa membedakan apa itu revolusi dan apa itu rotasi. Sama-sama berputar, tapi porosnya berbeda. Ya, kalau revolusi berputar mengelilingi matahari, nah kalau rotasi itu berputar Pak mengelilingi porosnya sendiri, berputar pada porosnya sendiri. Oke, lanjut. Nah, urutan planet anggota tata surya berdasarkan ukuran. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau tadi yang pertama Ibu sebutkan berdasarkan jaraknya dengan matahari. Nah, ini berdasarkan ukuran. Jadi planet yang paling besar itu adalah Jupiter, kalian bisa baca, dan yang paling kecil adalah Merkurius. Ya, jadi kalian harus ingat planet paling besar itu adalah Jupiter, planet paling kecil Merkurius. Selebihnya kalian bisa baca lagi nanti detailnya. Kemudian, nah, tadi Ibu sudah sampaikan ya, ada nih urutan planet anggota tata surya berdasarkan jarak dan revolusi. Jarak dan revolusi. Nah, revolusi itu waktunya dia berkeliling atau berputar mengelilingi matahari. Jaraknya itu diukur ya dari matahari ke planet tersebut dengan satuan kilometer. Nanti kalian bisa baca ya detail karena sudah dirincikan di dalam tabel. Nah, coba Ibu akan bahas satu, yaitu planet kita, Bumi. Bumi itu anak-anak di nomor 3 ya. Jadi Bumi itu urutannya ketiga dari matahari. Jarak dari matahari itu sejauh 150 juta kilometer. Skala revolusinya adalah 365 hari atau biasa kita sebut dengan 1 tahun. Jadi waktu bumi berputar mengelilingi matahari sampai kembali lagi ke titik awal, itu memerlukan waktu 365 hari atau 1 tahun. Ya anak-anak ya, kalian bisa lihat, karena Merkurius paling dekat dengan matahari, dia cuma perlu waktu 88 hari. Lihat Neptunus, yang jaraknya paling jauh sehingga garis orbitnya lebih panjang, dia butuh waktu lebih lama, yaitu sampai 165 tahun. Nah, berdasarkan letak planet dari matahari, kita dapat memperkirakan kala revolusi masing-masing planet. Planet yang mengalami revolusi paling cepat adalah Merkurius. Nah, letak Merkurius itu paling dekat dari matahari, sehingga revolusinya paling singkat. Sementara itu, planet yang mengalami revolusi paling lama Neptunus, karena letak Neptunus itu paling jauh dari matahari, sehingga kala revolusinya menjadi paling lama. Nah, kita lihat ya. Di sini ada tabel. Ini tadi juga sudah Ibu singgung, ada pengertian dari galaksi, tata surya, orbit, revolusi, dan rotasi. Nah, ini mungkin bagi kalian masih hal baru, jadi kalian bisa membaca lagi penjelasannya, apa sih galaksi, tata surya, orbit, revolusi, dan rotasi. Dan ini sangat penting sehingga kalian harus pahami lagi nanti di rumah ya anak-anak ya. Ibu lanjutkan, karena tadi juga sudah dibahas. Nah, tadi Ibu juga sudah katakan ya bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Jadi semua benda-benda langit di galaksi Bima Sakti itu berputar mengelilingi matahari. Nah, matahari itu adalah bintang. Kenapa disebut bintang? Karena dia mampu mengeluarkan cahayanya sendiri. Nah, matahari itu berwujud bola gas yang berukuran sangat besar dan sangat panas. Diameter matahari itu sudah belajar diameter kan anak-anak ya?
mencapai 1,4 juta kilometer. Ukuran yang besar tersebut menyebabkan adanya gaya tarik matahari. Akibatnya, planet-planet dalam tata surya selalu beredar mengelilingi matahari. Matahari termasuk bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari. Inti matahari menghasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk energi panas dan cahaya. Ini juga kalian sudah tahu ya. Inti matahari ini memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Bayangkan itu betapa panasnya. Biasanya kita kalau sudah suhu badannya 38 itu kan kita sudah demam. Ya, ini 15 juta derajat Celcius, panas sekali anak-anak. Sementara itu suhu di permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius. Di sekeliling matahari terdapat lingkaran cahaya yang berisi gas panas yang disebut dengan corona. Bukan virus corona ya anak-anak, tapi ini tulisannya corona. Jadi kalau kita lihat di dalam video atau di dalam gambar, jadi di matahari itu kayak ada seperti lingkaran cahaya yang kayak itu berupa gas panas yang disebut dengan corona. Lanjut, nah kita akan bahas satu persatu tentang planet yang termasuk dalam tata surya kita. Jadi ada 8 ya anak-anak ya. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari dan planet terkecil dalam tata surya. Merkurius tidak memiliki atmosfer sehingga panas matahari tidak terhalang. Pada siang hari di Merkurius itu suhunya bisa mencapai 400 derajat Celcius. Bayangkan saja bagaimana itu panasnya. Sementara pada malam hari suhunya minus 173 derajat. Jadi di sana suhunya sangat ekstrim ya anak-anak ya. Panas-panas sekali, dingin-dingin sekali. Merkurius memiliki permukaan bawah tandus yang berbatu-batu. Merkurius dapat terlihat dari bumi sesaat sebelum matahari terbit atau sesaat setelah matahari terbenam. Merkurius tidak memiliki satelit alami. Nah, jadi kalau kalian melihat matahari nih terbit atau tenggelam seperti ada kayak bulan bukan bulan. Nah, itu adalah ternyata planet Merkurius ya. Yang kedua, Venus. Venus merupakan planet terdekat dengan bumi. Jadi Venus itu dekat dengan bumi ya. Venus memiliki atmosfer tebal yang dilapisi awan sehingga panas matahari terperangkap di dalamnya. Akibatnya, Venus menjadi planet terpanas dengan suhu mencapai 500 derajat Celcius. Atmosfer Venus mengandung gas seperti karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, dan uap air. Venus dikelilingi oleh awan yang dapat memantulkan cahaya matahari. Hal tersebut membuat Venus terlihat lebih terang dari planet lainnya. Venus dapat terlihat dari bumi di sebelah timur sebelum matahari terbit dan di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Venus juga sama tidak memiliki satelit alami. Lanjut ya. Ketiga, Bumi. Bumi merupakan planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Sebagian besar permukaan bumi ditutupi oleh laut, sehingga disebut planet biru. Bumi memiliki atmosfer yang mengandung nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer berfungsi sebagai perlindungan dari panas matahari. Suhu di bumi itu berkisar antara negatif 89,6 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Keadaan tersebut mendukung adanya kehidupan di bumi. Bumi memiliki satelit alami, yaitu bulan. Jadi bulan itu satelit bumi ya. Kenapa dikatakan bulan itu satelit bumi? Karena bulan itu bergerak mengelilingi, bulan itu bergerak mengelilingi bumi kita. 4. Mars. Mars sering dijuluki dengan planet merah karena seluruh permukaannya adalah padang pasir berwarna merah jingga. Mars memiliki atmosfer tipis yang mengandung karbon dioksida. Suhu Mars mencapai 60 derajat Celcius pada siang hari dan negatif 18 derajat hingga 100 derajat pada malam hari.
Terdapat kawah dan beberapa gunung berapi di permukaan Mars. Selain itu, terdapat selubung es di kutub utara dan selatan Mars. Dari bumi, Mars terlihat berwarna merah. Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Ingat ya, tadi Mars tidak punya, Venus tidak punya, bumi punya bulan, kemudian Mars punya dua, yaitu Phobos dan Deimos. Kelima, Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dan planet paling terang setelah Venus. Jupiter memiliki atmosfer sangat tebal yang terdiri atas gas hidrogen dan helium. Gas-gas tersebut membentuk jalur awan tebal warna-warni dan bintik merah. Bintik merah pada atmosfer Jupiter merupakan badai raksasa yang berputar selama ratusan tahun. Suhu permukaan Jupiter rata-rata minus 130 derajat. Dari bumi, Jupiter biasanya terlihat berwarna kuning kecoklatan. Jupiter memiliki jumlah satelit alami terbanyak, yaitu ada 67 satelit. 4 satelit terbesarnya adalah Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Kemudian yang keenam, ada Saturnus. Nah, Saturnus ini planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus merupakan bola gas serta es yang sangat besar dan berawan. Nah, kalian lihat Saturnus ini dikelilingi cincin yang terdiri atas debu halus, kerikil, dan es. Jadi cincin itu, kalian lihat seperti ada cincinnya ya. Itu ternyata debu halus, kerikil, dan es yang mengelilingi planet Saturnus. Atmosfer Saturnus sebagian besar terdiri atas gas hidrogen dan helium. Suhu permukaan Saturnus itu negatif 139 derajat Celcius. Dari bumi, Saturnus terlihat sebagai titik terang berwarna kekuningan. Saturnus memiliki 59 satelit alami. Satelit yang paling besar adalah satelit Titan. Titan merupakan satu-satunya satelit yang memiliki atmosfer loh anak-anak. Kemudian kita lanjut ke 7 ya. Uranus ini mirip dengan Saturnus, yaitu bola gas yang besar dan berawan. Uranus memiliki atmosfer awan tebal sehingga permukaannya sulit diamati. Awan tebal tersebut mengandung gas metana, hidrogen, dan helium. Poros Uranus hampir sejajar dengan orbitnya sehingga Uranus itu berputar miring. Suhu permukaan Uranus mencapai negatif 197 derajat Celcius. Kenapa Bu negatif? Karena jaraknya semakin jauh dari bumi sehingga suhunya semakin dingin. Ya, seperti tadi karena letaknya sangat jauh dari matahari sehingga panasnya matahari itu tidak terlalu terasa di planet Uranus, makanya suhunya sampai negatif 197 derajat. Dari bumi, Uranus terlihat berwarna hijau kebiruan. Uranus memiliki 27 satelit alami. Nah, beberapa satelit terbesarnya antara lain ada Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Nah, sekarang planet yang terakhir, Neptunus. Neptunus merupakan planet yang paling jauh dari matahari. Neptunus juga terdiri atas gumpalan gas. Susunan gas pada atmosfernya antara lain hidrogen, helium, dan metana. Neptunus memiliki bintik hitam yang merupakan badai raksasa. Suhu permukaan Neptunus mencapai negatif atau minus 210 derajat Celcius. Dengan teleskop, Neptunus itu tampak berwarna kebiruan. Neptunus memiliki 14 satelit alami. Salah satu satelit terbesarnya adalah Triton. Triton merupakan satu-satunya satelit yang bergerak berlawanan arah dengan satelit lainnya. Nah, lanjut. Ini keteraturan alam ya. Kalian bisa nanti lebih detail lagi membacanya. Jadi penting sekali keteraturan alam. Kenapa keteraturan alam ini bisa terjadi? Ini semua karena kuasa Tuhan yang Maha Esa sehingga menciptakan tata surya yang bisa bergerak sedemikian rupa dengan teraturnya sehingga kehidupan bisa berjalan seperti yang apa kita rasakan pada saat ini. Ya. Nih, ternyata ada contohnya nih, contoh keteraturan alam adalah matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam dari sebelah barat. Seperti itu setiap hari. Kemudian, planet selalu berputar pada porosnya. 3. Planet selalu beredar mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya.
Manfaat dari keteraturan alam tersebut, contohnya ini pertama, dapat menentukan waktu, dapat menentukan musim, menentukan sistem penanggalan atau kalender, dan mendapat menentukan rasi bintang. Nah, ini juga perlu Ibu bahas ya. Jadi, planet ini dapat dikelompokkan. Jadi banyak, nanti ada beberapa pengelompokan planet. Ini yang pertama adalah pengelompokan planet ya menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Coba kita amati dulu ya. Planet-planet matahari juga dikelilingi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid merupakan kumpulan bongkah batu yang tersusun oleh gas beku dan debu. Sabuk asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter. Berdasarkan keberadaan sabuk asteroid, planet anggota tata surya dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, nanti kalian bisa baca lebih detail apa sih planet dalam, apa sih planet luar. Yang di sini akan Ibu sampaikan adalah anggota-anggotanya. Jadi yang termasuk planet dalam adalah 4 planet terdekat dari bumi. Kemudian planet luar bisa kita kelompokkan itu 4 planet yang terjauh dari bumi. Ya. Jadi yang termasuk planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nanti penjelasannya lebih detail kalian baca ya. Lanjut, Ibu lanjut supaya videonya tidak terlalu panjang. Persamaan dan perbedaan planet luar dan planet dalam. Nanti kalian juga bisa baca juga lebih detail ya. Ini sudah dirincikan di dalam tabel. Kita baru masuk subtema 2. Nah, tadi juga tentang matahari sudah Ibu jelaskan ya. Nanti kalian juga bisa. Nah, ini jarak tadi juga sudah. Nah, ini perlu Ibu bahas nih. Asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Ini adalah benda-benda langit lainnya yang bergerak mengelilingi matahari. Kita bahas dulu yang pertama ya. Asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran sangat kecil. Asteroid diduga berasal dari pecahan planet yang hancur karena memiliki sifat yang sama dengan planet. Asteroid mengelilingi matahari dalam bentuk cincin. Lintasan asteroid disebut dengan sabuk asteroid. Asteroid ini berjumlah sangat banyak. Kebanyakan asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter. 2. Meteoroid adalah benda langit yang berukuran sangat kecil dan bergerak sangat cepat. Meteoroid berasal dari pecahan-pecahan benda langit yang bertumbukan. Meteoroid bergerak mengelilingi matahari tidak pada lintasan tertentu. Terdapat banyak meteoroid yang melintas di sekitar bumi. Terkadang meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi dan masuk ke atmosfer karena melintas terlalu dekat. Kemudian meteor. Mungkin kalian tidak asing ya dengan istilah meteor. Apa sih tapi sebenarnya meteor itu? Meteor adalah meteoroid yang memasuki atmosfer bumi. Tadi kita sudah bahas ya. Tadi ada meteoroid. Jika meteoroid itu masuk melewati atmosfer bumi, maka dia disebut dengan meteor. Saat memasuki atmosfer bumi, terjadi gesekan antara meteoroid dengan atmosfer bumi sehingga suhunya naik. Akibatnya terjadi lintasan cahaya yang sangat panjang. Kalian bisa lihat di gambar ya. Oleh karena itu, meteor disebut juga sebagai bintang jatuh. Nah, setiap hari meteor yang memasuki atmosfer bumi itu sangat banyak. Meteor-meteor tersebut berukuran sangat kecil dan habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Kemudian yang keempat ada meteoroid. Meteoroid adalah sisa meteor yang mencapai permukaan bumi. Meteoroid yang mencapai permukaan bumi biasanya berukuran kecil. Hantaman meteoroid dapat menyebabkan terbentuknya kawah raksasa. Salah satu contohnya adalah kawah yang ada di Beringer di Arizona, Amerika Serikat. Tuh, jadi meteoroid, meteor, dan meteorit itu ada hal yang berkaitan ya. Ketika di luar angkasa, di tata surya namanya meteoroid, tapi kalau dia masuk ke atmosfer bumi jadi meteor. Tapi ketika jadi meteor ternyata sampai ke permukaan bumi tidak habis terbakar, namanya menjadi meteoroid. Nah, ini bulan ya. Bulan ini adalah satelit alami bumi. Dia bergerak mengelilingi bumi. Nah, membutuhkan waktu sekitar 30 hari atau 29 sekian. Jadi makanya setiap
30 hari itu kita bisa ganti bulan ya, karena bulannya sudah selesai berevolusi mengelilingi bumi, membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Nanti kalian bisa baca ya lebih jelas. Masuk ke subtema 3, penemuan Galileo Galilei dan dampaknya. Siapa sih Galileo Galilei? Nah, Galileo Galilei merupakan ilmuwan asal Italia yang lahir pada 15 Februari tahun 1564. Galileo berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bidang astronomi. Galileo mengembangkan teleskop buatannya sendiri yang terinspirasi dari penemuan teleskop di Belanda tahun 1068. Galileo dikenal sebagai orang yang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati benda langit. Galileo mendapat banyak penemuan mengenai angkasa luar. Berkat temuan-temuannya, Galileo memperoleh sebutan sebagai Bapak Sains Modern. Penemuan Galileo memberikan dampak bagi perkembangan ilmu astronomi. Nah, ayo kita simak penemuan Galileo beserta dampaknya. 1. Teleskop yang dapat digunakan untuk melihat benda langit dan lengan lebih jelas. 2. Permukaan bulan tidak rata dan halus. 3. Saturnus memiliki lingkar seperti cincin. 4. Venus memiliki beberapa fase seperti bulan. 5. Venus berputar mengelilingi matahari. Oke, kita. Nah, ini juga ada pengelompokan planet ya, akan Ibu sampaikan di sini ada pengelompokan planet. Pengelompokan planet berdasarkan orbitnya itu dibedakan menjadi 2. Ada superior, ada inferior. Nah, planet superior itu kita lihat di sini. Nih, jadi planet inferior merupakan planet yang orbitnya terletak sebelum orbit bumi. Jadi planet yang orbitnya sebelum bumi, berarti kan ada 2 sebelum bumi, ada Merkurius dan Venus. Jadi Merkurius dan Venus itu merupakan planet inferior. Nah, planet superior merupakan planet yang orbitnya terletak setelah bumi, berarti ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi, yang orbitnya sebelum bumi dan setelah bumi. Sebelum bumi itu inferior, setelah bumi itu superior. Planet inferior itu ada 2, kemudian planet superiornya ada 5. Ya. Komet, nah ini juga perlu dibahas. Jadi, selain planet, benda langit yang mengelilingi matahari adalah komet. Komet ini tersusun atas debu, es, dan gas yang membeku. Saat melintas di dekat matahari, lapisan gas di permukaan komet mendesak oleh cahaya matahari. Lapisan gas yang terdesak tersebut memanjang menyerupai ekor yang berpijar. Itulah sebabnya komet biasa disebut dengan bintang berekor. Nah, ingat ya, komet itu bintang berekor. Kalau meteor tadi bintang jatuh. Panjang ekor komet mencapai jutaan kilometer. Ekor tersebut selalu bergerak menjauhi matahari. Komet merupakan salah satu benda langit yang punya orbit sangat lonjong. Lintasan komet sebagian besar berada di lintasan planet luar. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Komet Halley muncul setiap 76 tahun sekali. Nah, komet Halley terakhir muncul tahun 1986. Beberapa komet lain yang pernah diketahui sebagai berikut. Ada satu komet Encke yang muncul setiap 3,3 tahun. Komet Great yang muncul tahun 1982. Komet Ikuyaseki yang muncul tahun 1965. Dan komet Kohoutek yang muncul tahun 1973. Oke. Kalian bisa baca nih ya perbedaan komet dan planet. Nah, kemudian selain Galileo Galilei, ternyata ada beberapa juga tokoh-tokoh bidang astronomi yang terinspirasi oleh Galileo Galilei ini ya. Di sini ada Nicolaus Copernicus, ada Johannes Kepler, dan Edwin Hubble. Ini kalian bisa baca apa sih temuan-temuan mereka ya, nanti kalian bisa baca juga secara lebih detail. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak penjelasan Ibu. Ini videonya menjadi sangat panjang, 30 menit kurang lebih. Semoga kalian tidak bosan ya. Didengarkan saja apa saja penjelasan Ibu. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, silahkan ditanyakan ke Ibu secara pribadi atau melalui grup kelas kita. Ya, seperti biasa, materi yang Ibu ambil ini, Ibu kutip gambar-gambarnya dari
rumahjuara.com. Kalian juga bisa mengunjungi website tersebut untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut mengenai materi-materi di kelas 6. Kelas berapa aja ada, dari kelas 1 sampai kelas 6 ada, SMP, SMA juga ada. Kalian fokus aja di bagian SD untuk kelas 6 ya. Oke, Ibu akhiri video ini. Kalian semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.